praktis dibanding ketika di dalam kelas. Ini kita tadi bicara metode, sehingga guru itu punya wawasan yang luas. Jangan disangka kalau seorang guru mengajar matematika saja, mengajar biologi, tidak bisa menyentuh akidah, itu salah besar. Seluruh pelajaran kurikulum itu bisa dimasuki nilai-nilai akidah. Tinggal bagaimana kreasi dari masing-masing guru. Tentu sesuai dengan jenjangnya. Untuk level TK bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana. Misalnya bicara tentang biologi, tentang makhluk hidup. Kalau di kelas kita hanya menulis, melihat gambar, melihat atom ini. Tetapi ketika di luar kita bisa berinteraksi dengan alam, dan guru bisa memasukkan nilai akidah tentang makhluk ciptaan Allah di alam ini. Masuklah itu nilai-nilai agama. Ini kan sebetulnya inisiatif kreasi dari masing-masing guru. Sehingga sebetulnya untuk teman-teman cabang yang kekurangan lokal, murid yang banyak, itu sebetulnya banyak yang bisa dikreasikan tanpa mengurangi mutu dari pendidikan itu. Di sini kan otomatis itu sudah sehingga tadi yang disampaikan itu memang Montessori sangat menarik, dan ini bisa menjadi inspirasi semuanya. Larang, tapi inilah perlunya kita berkumpul bersama-sama begini supaya satu bisa memberikan input bagi yang lain. Sekarang Pak Kita. Are you happy with the school? Yes, of course. Inshallah, I'm so happy with the students, and I enjoy my time with the students because I love to nurture them with a good Islamic character. Tangan, ketika HP aja sekarang ya. Sekarang bisa di touch screen, tidak harus pakai iPad. Nanti itu ada area yang kita tidak usah punya CPU, tidak usah punya monitor. Ini area ini sudah diblok, kita bisa belajar di tembok pun bisa. Area ini sudah dilengkapi dengan IT. Makanya tadi saya bilang, kalau kekurangan lokal dan sebagainya itu bukan alasan untuk mengajukan pendidikan. Di Jakarta sudah dimulai dengan sekolah alam. Nanti dengan mengajukan teknologi di tembok ini sudah didesain. Jadi temboknya nggak dirubah, tapi ini diisi dengan IT. Jadi kita pakai sentuhan begini, ada passwordnya, ini sudah muncul. Kenapa? Karena IT itu diblok dimasuk ruangan ini. Pakai apa? Satelit. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar di media ada penyadapan itu, yang HP penyadapan itu bukan omong kosong, memang betul. Bukan kok HP kita ini disadap, didengarkan itu bukan ini disadap bukan. Penyadapnya itu lewat satelit. Bagaimana orang Australia bisa menyadap Presiden SBY itu lewat satelit? Bukan kok HP-nya didekatkan, tetapi SDM ini yang harus menyertai. Makanya teman-teman STM, SMEA juga jangan merasa bangga sudah terbaik karena memiliki lab dan sebagainya. Itu nanti Pak, makin kesini makin saya akan bergeser. Tidak perlu lagi ada lab-lab seperti itu. Tidak perlu lagi pada saat karena kemajuan teknologi. Nah, tetapi bukan berarti harus dua. Itu kan ada tahapannya. Ini saya informasikan ini supaya kita ini siap. Perubahan itu akan ada. Nah, adanya perubahan inilah dari sekarang kita jadi guru ini jangan berguna ojo kagetan. Ayo kita siapkan mental kita menghadapi perubahan itu dengan menambah pengetahuan kita. Itu yang saya sampaikan untuk lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu guru, salam dari Pak Dahlan, saya tadi lupa menyampaikan di depan mestinya. Nah, ini yang terkait dengan Pak Dahlan. Ini sebatas informasi. Sikap kita sebagai warga PSM apa? Sikap kita sebagai warga PSM mendoakan yang terbaik. Artinya apa ya sebelum mulai gitu ya. Mau ngapain? Jadi karena berdoa bahwa di luar sana itu rame, Pak Dahlan dicapreskan dan sebagainya, itu masih jauh. Memang Pak Dahlan ikut konvensi karena diminta. Secara teori 90% konvensi itu menang karena ratingnya tertinggi.
tapi nanti itu kan belum jadi capres, masih nanti. Nah, saya dokter dimintai tolong untuk memandu teman-teman relawan. Jadi saya ini bukan tim sukses, bukan ketua relawan. Kalau tim sukses ini kita ini kan tidak punya pengalaman. Ya, tim sukses ini ya memang timnya yang sukses, tapi calonnya yang bisa kalah. Keseluruhan beliau Maka saya tidak mau jadi wakil. sukses karena ini belum ada istilah tim sukses ini tidak ada. Saya dokter yang mensukseskan relawan seluruh Indonesia. Ini nanti pengumumannya awal April. Kalau memang nanti Badara jadi capres, ya awal April itu. Ya secara model kita perlu membackup. Doanya saja, pokoknya mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Itu yang dapat kami sampaikan dalam silaturahmi ini. Kita saling mendoakan, diberikan umur panjang,